Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam Sarapan Rohani pada hari Sabtu 19 Juli 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan sebuah cerita sebelum kita masuk ke dalam perenungan. Suatu ketika saya duduk di tepian danau memperhatikan ada seorang anak lagi bermain-main di tepian danau. Dan waktu itu dia sedang memberikan makan kepada angsa, sepasang angsa gitu ya. Entah kenapa beberapa saat kemudian angsa ini berubah menjadi agak beringas. Dia mulai menyerang anak ini dari kakinya, dikejar terus gitu. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan anak kecil ini, dia berlari dikejar angsa menuju kepada temannya. Tetapi yang terjadi kemudian, temannya juga ikut takut dan ikut lari. Pada saat berikutnya, akhirnya anak ini berlari menuju kepada ayahnya, sedang tetap dikejar oleh angsa. Bapak Ibu sudah pasti mengetahui apa kejadian berikutnya. Ketika dia datang kepada ayahnya, dia pegang, dia peluk, dan ayahnya mulai mengusir angsa itu. Dan angsa itu kena batunya. Dia menemukan lawan yang jauh lebih besar dari dia sehingga angsa itu pun pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah hari baru ini akan menjadi semangat baru bagi kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu setiap pagi mendengarkan dan mendasari hidup kami dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 2 Tesalonika 1 ayat 6-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Bacaan kita yang kedua dari 1 Tesalonika ayat yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 6 sampai 7. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah bersama Tuhan aku tenang. Seperti apa yang saya gambarkan di depan tentang cerita itu, bagaimana kita sebagai anak-anak ketika ada masalah datang kepada Tuhan dan kita akan merasa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan tekanan pada saat ini, ketidakpastian, ketidakadilan, goncangan ekonomi, banyak sekali orang mencari ketenangan melalui berbagai cara yang tidak semestinya. Kita kadang mencari ketenangan tempat hiburan yang tidak seharusnya kita datangi. Kita bahkan melakukan pelarian dari kenyataan hidup yang kita lakukan. Namun, yakinlah ketenangan sejati bukan hasil dari situasi yang ideal, melainkan ketenangan sejati adalah imbas hubungan yang kokoh antara kita dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 ini sudah memberikan kita pengajaran tentang bagaimana Daud memiliki keteguhan hati bahwa hanya Tuhanlah saja yang dapat menolong dia. Tuhan sebagai benteng dan pembela kita. Mazmur 62 juga menggambarkan kepada kita bagaimana sosok Tuhan sebagai gunung batu, keselamatan, dan kota benteng yang kokoh.
Ini bukan sekedar metamorfora, tetapi sebuah iman dan pengakuan yang lahir dari pengalaman yang dijalankan oleh Daud. Daud menghadapi banyak ancaman, tekanan. Ketika dunia menggoncang dia tetap percaya Tuhan tetap kokoh, gitu ya. Sementara dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7, Paulus menegaskan bahwa Tuhan adalah adil dan tidak membiarkan penindasan berlangsung tanpa akhir. Ia akan memberikan kelegaan kepada umatnya dan membalas ketidakadilan ini. Ini bukan ajakan untuk balas dendam, tetapi penghiburan bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Ketenangan bukan berarti kita bebas dari setiap masalah yang kita hadapi, bukan berarti kita melepaskan semua hal yang ada di dunia ini, tapi ketenangan berbicara tentang bagaimana memiliki keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Bahwa kita punya keyakinan bahwa Tuhan menjadi benteng saat badai datang. Dan kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan pembela saat kita ditindas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi Bapak Ibu pada saat ini, dalam kesesakan, mungkin ekonomi, kesesakan dalam masalah kesehatan, kesesakan dalam masalah hubungan, atau apapun yang Bapak Ibu alami pada hari ini, yakinlah ketika kita bersama Tuhan, semua hal itu pasti kita akan bisa hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kedua ayat ini kita belajar bahwa yang pertama, ketenangan sejati berasal dari kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan situasi yang sempurna yang kita ciptakan. Sekali lagi, ketenangan sejati hanya berasal dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan yang terbaik. Karena Dia tidak akan pernah goyah, bahkan saat dunia tergoncang pun Tuhan tidak akan pernah goyah. Yang ketiga, keadilan Tuhan nyata. Jika Bapak Ibu hari-hari ini mengalami penekanan dan segala hal yang membuat Bapak Ibu tersesat, yakinlah keadilan Tuhan itu nyata. Kita dipanggil untuk tetap setia, bukan membalas dendam, karena Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, ketenangan berasal daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan yang ketiga, yakinlah keadilan Tuhan nyata. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk hidup dalam iman yang tenang. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Dalam doa, dalam penyembahan, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, marilah kita terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan, kita akan benar-benar bisa mengatakan, bersama Tuhan, aku tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini akan selalu menguatkan kami untuk akan selalu bersandar akan kasih dan kebenaran Tuhan saja. Karena kami yakin dan sangat yakin dan percaya ketika kami bersandar hanya pada Tuhan, semua hal itu akan membuat kami akan tenang. Berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesesakan dalam perekonomian yang mereka hadapi, dalam hubungan keluarga yang mereka hadapi, dalam masalah kesehatan yang dihadapi, atau masalah apapun yang mendera mereka. Biarkan kasih dan hati dan berkat Tuhan akan selalu berlimpah atas mereka, sehingga mereka akan memiliki keimanan yang kuat bahwa di dalam Tuhan mereka akan tenang. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini dengan penuh sukacita dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.